Iya, saya ada dengar itu. Iya kan? Ada baca. Itu OJK. Dari survei dari data resmi berarti. Iya, resmi. Data valid. Valid. Kebanyakan nomor 1 pengguna pinjol itu guru. Nah, ini pernah nggak dipertanyakan? Ini kita ngomongin Al-Amjadnya dulu. Ada nggak satu diantaranya guru Al-Amjad? Kalau cerita satu mungkin nggak ada sih, banyak saya rasa. Di Al-Amjad ada juga yang pinjol? Saya tetap makanya saya, karena nelponnya tuh ini ke yayasan? Bukan ke yayasan, ke nomor telepon sekolah. Allah karim. Serius? Iya, jadi ada tunggakan sekian. Ini bener ngajar di sini. Serius bang? Iya, ada. Tapi yang lucu, ya, waktu kita interview misalnya, gaji berapa? 700, 500. Tiba-tiba dapat 3 kali lipat, kok nggak hidup gitu. Iya. Kok malah nggak survive. Berarti nggak syukur nikmat. Ya, tapi harus gini juga, Jis. Guru ini memang harus punya gaji yang tinggi lah. Iya, ketika udah gaji tinggi masa dia pinjol? Iya. Berarti ada yang salah. Iya. Kalau nggak lingkungannya, makin bertambah pula kebutuhannya ya. Iya, makanya tanya tadi ada nggak lingkungan khusus dibuatkan untuk yayasan buatkan lingkungan khusus untuk menyatukan itu semua. Iya. Itu kan. Jadi biar tidak ada itu yang merasa kekurangan. Syukur nikmat aja, bersyukur itu cukup semuanya. Benar. Tapi kalau yang merasa berkekurangan terus pinjol terus itu, iya nggak bersyukur. Ya, jadi ada berapa guru bang? Enggak tahu saya, tapi banyak, memang banyak iya. Dan saya bilang, dan kita ada juga yang kemarin tuh ada seperti itu ya, karena udah cukup mengganggu artinya. Iya, dikeluarkan. Bukan dikeluarkan. Jadi kita bayar ya, dia bayar sama kita akhirnya kan harus begitu kan. Nah kita harus ngajarin mereka kan gitu. Nah ini berarti harus sinergi juga nih bang. Pernah tahu nggak kapan terjadi guru itu sejahtera? Hari ini kan kalau itu terjadi berarti kan guru. Aku kapan ingatnya ini bingung nih makanya. Kalau itu terjadi, kapan belum teringat, belum ada berarti. Berarti belum pernah sejahtera guru. Iya, artinya mungkin sebenarnya guru ini kan harus harus menjadi profesi yang sekelas polisi, sekelas tentara, sekelas dokter. Iya dipandangnya harusnya seperti itu kan. Berarti ini kan kita hidup di Indonesia. Iya. Iya kan? Ya masyarakat juga. Balik lagi masyarakat, pilihan masyarakat membuat guru seperti itu. Iya. Karena masyarakat belum milih lagi guru nanti dibully orang tua ya kan. Betul, karena masyarakat memilih pemimpin yang seperti itu. Hah? Iya kan? Iya. Berpengaruh nggak bang? Menurut abang? Iya kan? Pemimpin dengan apa yang menjadi kesejahteraan guru itu ngaruh kan bang? Iya, mungkin memang pemimpin beranggapan selama ini guru itu aman-aman aja. Tapi dengan data pinjol tadi harusnya pemimpin dan calon-calon pemimpin nanti bisa melirik lah. Ini harusnya lebih diperhatikan guru. Ada mungkin ke depan itu program pemerintah kan kayak sertifikasi ya. Itu kan buat guru yang memang sudah, saya sepakat sih guru itu harus dikasih target. Guru itu harus dikasih target dari kerjaannya. Karena kalau enggak terus terang ya, misalnya sampai sekarang ini teman-teman guru di tempat saya juga ya masih banyak yang bermimpi jadi kepala sekolah. Bukan. Jadi PNS. Saya ngelihatnya bukan lebih ke kesejahteraannya. Kenapa pengen jadi PNS? Sedikit targetnya, nggak kita target. Ini anak harus bisa ngaji ini. Ini anak, ini kan kalau sama di sekolah swasta gitu. Kalau di PNS sedikit target. Iya mungkin. Tapi kan nggak tapi sejahtera juga PNS gitu. Enggak juga berapa kan? Emang? Ya makanya. Berarti lebih ke takut targetnya kan. Kerjaannya lebih mudah. Dia kalau siang udah bisa pulang. Gitu. Karena aku perhatiin ya, karena aku tanyain juga, berapa sih gaji kalian di PNS kok sampai kalian rela pindah, dan PNS-nya bukan di Medan, udah di pulau mana. Iya. Itu yang karena kita udah capek, nanti misalnya udah rekrut, udah pakai biaya kan, rekrut kan pakai biaya. Pakai panitia, pakai rekrut, terus kita kasih pelatihan, pindah ke PNS. Kan ngulang lagi. Iya betul. Ya, memang kita siap aja sih. Atau emang tujuan jadi guru itu ke PNS? Maksudnya daya juangnya kurang berarti. Mereka kan umurnya ini kalau tamat kuliah ini kan 22 mungkin 23 lah ya. Kalau ibaratnya dia masuk ke sekolahku 5 tahun, masih bisa juga jadi PNS kan 5 tahun selanjutnya.
Tapi kadang baru fresh graduate mau langsung ini. Kan jiwa juangnya ini loh masalahnya, Jis. Iya. Tapi di Alamjad ada yang PNS? Yang PNS tapi ngajar? Iya. Oh, kamu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Dia harus full di tempat kita. Oh. Dia harus full. Jadi dia harus pulang sampai apa sore gitu. Oh, nggak berarti nggak ada yang PNS ya? Tidak ada. Nggak ada guru PNS dalam situ ya? Tidak ada. Karena pasti nggak fokus. Iya sih. Lebih dari satu sekolah nggak fokus dia. Oke. Ini menarik ya masalah pendidikan ini, Bang. Guru ya. Guru ini tombaknya ya. Ombak utama. Kita anak tahu Ajis nanti jadi maju ya kan, ya harus pikirin lah guru-guru ini. Kemana dapat selain sertifikasi dapat apa gitu. Jadi jangan ngandelin sekolahnya aja. Iya. Kalau ngandelin sekolah-sekolah di Medan, kalau guru-guru di Jawa di Jakarta itu udah 5 jutaan gajinya. Tapi ngaruh nggak sih, Bang, kurikulum ganti-ganti terus, Bang? Kalau kita sekolah sebenarnya siap aja kalaupun ini. Karena kalau Berganti-ganti. kayak kami, kalau kurikulum Merdeka ini kemarin sih ada asiknya lah. Artinya kita pun bisa bebas. Kayak kemarin kami 17. Boleh nanti lihat juga di 17 Agustus itu. Kita kan ngikutin program Merdeka Belajar lah ya. Iya. Jadi kita nggak upacara. Keren. Ini Kami 17 Agustus itu kemarin buat Teatrikal. Ya, teatrikal. Gokil, Visual kejadian proklamasi kemerdekaan. Gokil ini. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Merdeka! Merdeka! Kan anak-anak ini kan mungkin lebih mudah ngelihatnya kalau dari visual. Mereka kan nggak tahu. Mereka kan taunya mungkin Pak Soekarno itu proklamator, tapi awal mulanya bagaimana golongan muda juga berpengaruh gitu kan, mendorong kemerdekaan. Itu kan kalau secara visual mungkin mereka lebih dapet. Oke. Nah, Itu kami buat kemarin. Oke. Baru ada upacaranya paling ya ada bagian dari teatrikalnya. Oke. Untuk mendongkrak program tentang guru ini, untuk mensejahterakan guru ini, kira-kira dari 3 capres siapa yang layak, Bang? Aduh, ini kok. Ya, Untuk soal guru. ya kita nggak tahu isi isi hati orang ya gimana. Kalau cerita presiden ini ada yang udah pernah kita pilih 2 kali, ya kan. Ya kalaupun kita pilih 3 kali ya nggak masalah. Cuman ya artinya kan yang namanya ke depan mungkin kita berharap ya presiden ini ya kita lihat yang memang matang, kemudian yang juga memang sudah lama berpengalaman lah di pemerintahan juga, dan dia memang ya kita harap memang peduli, dan biasanya itu yang cocok itu memang yang agak-agak lebih senior, lebih berumur, itu biasa lebih sayang dia sama guru-guru ya kan. Biasanya. Kalau masalah senior yang lebih putih rambutnya, nah itu senior. Iya. Berarti itu yang lebih cocok. Ya, bukan, artinya kan ya artinya yang perlu ke depan ini kalau diurusin pendidikan ya, Iya. daripada mikirin ini, menurut saya mungkin apa yang saya titipkan sama calon-calon pemimpin lah, karena kan saya nggak ada ikut kontestasi kan. Iya. Nah, tim hura-hura ya. Ikut dong. Nggak mungkin golput. Oh iya, pasti Ikut kita dong, pilih. ikut dong. Ada. Jadi kalau misalnya kita pun ibaratnya ke depan tuh ya berharap dipikirin di guru dulu ini. Iya. Yang layak untuk memikirkan guru dari 3, Ganjar, Prabowo, Anies.
Siapa nih Bang Padul? Aduh, ya kita lihat yang dia punya langkah langsung, dia punya kampus mungkin, berarti dia udah peduli sama pendidikan, punya sekolah kan gitu. Mantan Menteri Pendidikan mungkin? Ya, ada sekolahnya enggak kan? Ya mungkin bisa, nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Iya. Ada mungkin nggak terpublish? Ya, siapapun bisa lah. Iya. Yang Oh, penting peduli. emang siapa yang punya sekolah? Hah? Yang punya sekolah Ya, siapa? cari aja nanti. Kalau yang punya kampus kan ada. Ada yang punya kampus? Oh, ada. Di IKN. Bahaya ini aja sini. Aduh. Jadi nggak ngejawab ini Bang. Nggak ngejawab ini. Nggak ngejawab. Janganlah, ini di sini lain nanti. Lain ya. Iya, kita bahas-bahas guru aja. Berarti yang cocok untuk membahas mensejahterakan guru itu yang punya kampus. Iya, artinya dia kan berarti peduli sama pendidikan. Berarti ke depan dia mungkin bisa lebih apa kan gitu. Ya, karena yang menjadikan Menteri Pendidikan itu juga dia kan gitu. Gak tahu siapa ini dia. Gimana ini? Banyakan ini ya, anonimnya ya. Harus banyak kuahnya di sini Bang. Jangan malu-malu, terbuka aja. Kuah. Iya. Rupanya mau di ini. Iya. Aduh. Berarti dia Bang ya yang pas ya. Ya siapa lah, insya Allah lah. Insya Allah ya. Itulah, memang itu. Karena percuma misalnya, ya guru ini kalau mengandalkan dari sekolah, misalnya gaji saja dari sekolah. Dan tentu kan kita seberapa lah mampu kita. Ya. Yang mana tahu nanti ke depan ada program pemerintah, guru yang dengan, tapi harus pakai kriteria. Saya Iyalah. sepakat ya. Ya. Kalau semua guru juga, Oke. nanti mereka jadinya nggak terpacu. Orang Oke. Indonesia dikasih Iya. target. Iya. Kalau nggak orang Indonesia, artinya semua terus kasih target. Oke. Dia misalnya udah ngajar berapa tahun, nanti dikasih rumah kayak apa, wajar lah. Oke. Kenapa tentara punya rumah, polisi mungkin punya rumah dikasih, guru kok nggak pernah ada kan? Iya. Aku nggak tahu ya. Tapi nggak pernah, artinya Nggak ada. program khusus ini komplek guru gitu. Nggak ada. Nggak ada. Kecuali yayasan tertentu ya. Itu kan yayasannya. Iya benar. Masa pemerintah kalah sama ya. yayasan? Berarti itu ya harapan untuk siapapun presidennya Benar, nanti. Iya, guru. Tolong guru dikasih rumah setelah memenuhi Ya, kriteria. makanya pinjol semua karena nggak ada rumah. Iya, Bener. bener. Bahaya kan. Iya, anak Sedih loh banyak. itu. Saya baca berita itu. Sedih, iya. Tapi fakta. Anak banyak. Apa yang mau kita bantu kan? Iya. Berapa lah mampu yayasan ini? Hanya dari gaji kan? Betul. Iya, iya. Tapi kayaknya emang mantan Menteri Pendidikan cocok juga sih kayaknya. Aduh. Iya. karena mungkin Walaupun cuma 1 tahun nih. iya. Iya. Oke. Istri juga guru. Istri saya dokter, lagi pendidikan. Oh. Iya. Lagi pendidikan buat spesialis. Dokternya guru? Enggak ya. Iya sih, biar hemat. Oh, jadi dokter yayasan? Iya, waktu ini perjuangan istri saya juga ya, Oh. tapi sekalian penghematan. Iya. Jadi kan waktu kita sekolahan COVID tuh, Ah. kan heboh tuh kan, mesti swab semua. Jadi orang jualan swab kan mahal. Betul. Masih waktu itu 300 ribuan. Masker. Bayangin saya harus swab 100. Betul. Orang dari mana Betul. dananya? Iya. Ya udah saya beli aja alatnya, yang nge-swab istri saya jadinya. Gratis kita buat. Iya kan. Tetap. Ada upah dikit lah. Oh, ada upah Gitu. dikit. Cuman kan daripada 300 ribu kali Iya. 100 udah 30 juta. Betul. Kalau pikir-pikir uangnya kemana tuh ya bang? Gimana? Nah, Ya, pandemi. iya udahlah itu. Emang pasti ada, pokoknya semua rumah sakit tambah baru. Bangunan aja ya kan? Iya, bangunan semua. Ya kalau cerita itu nanti ini, karena yang lewat Iya. tenaga medis juga banyak, itu Iya, harus kita pikirin kan, nyawa loh tuh. Iya, betul. Jangan lagi lah, Iya. pandemi janganlah. Tapi abang sepakat, ini kan makin ke sini setelah pandemi, itu banyak sekolah juga yang menerapkan apa namanya, ya tugas itu jadi online. Sepakat abang sama tugas siswa PR itu di online kan? Saya sebenarnya termasuk yang nggak begitu setuju dengan online lah. Ada beberapa nilai-nilai yang hilang.
Tapi kami termasuk kemarin itu membuat apa ya, terobosan, dan saya lihat juga ditiru sekolah-sekolah lain sih. Oh iya, apa itu? Misalnya waktu kayak COVID itu, kan kita kan kalau kita waktu dia sekolah, waktu kita masih sekolah nih, kita kan bisa nunjukin atau ngajarin nilai-nilai itu. Contoh kalau ada yang lebih tua salam. Nah kalau kita online gimana ngajarin? Susah kan? Betul. Tapi akhirnya kita buat anak-anak itu tugasnya itu misalnya di rumah waktu itu. Makanya memang pengelola sekolah itu harus dituntut kreatif juga. Oke. Jadi jiwa-jiwa kreatifnya harus ada. Jadi waktu itu kita buat penanaman attitude-nya buat anak-anak itu sederhana. Misalnya anak SMP buatin kopi ayahnya, buatin teh ayahnya. Nah sekarang kalau disuruh buatin itu kan belum tentu pandai kan. Iya. Ada mboknya, ada membantunya, ada apanya. Tapi kalau dia buat sendiri, dia kasih ke ayahnya. Terus kami bilang video kan ya bundanya videoin. Lama-lama kan jadi kebiasaan. Oke, dan banyak yang niru. Ya ada juga saya lihat itu. Karena habis kita buat kok. Berarti kan Ini dia sekolah yang niru. Wey. bagus sebenarnya. Kalau memang kami Iyalah. bisa memberikan itu kan nggak Betul, apa-apa gitu. betul. Berarti kan kami menginspirasi. Oke. Pendidikan untuk semuanya harus dapat kan. Oke. Ini kayak emang butuh support dari Bang Padul karena emang baterai kita ganti-ganti terus ini. Kita cut dulu, Bang. Udah kelamaan tadi. Inilah dia Bang Padul kendalanya ya kan, 2 kali kita cut ya. Karena emang harus butuh support dari ketua Gekrab Sumut. Ketua yayasan. Iya. Agak sedikit dikasih ya kan. Nanti kita lihat mana yang bisa kita support. Iya. Itu. Doa pun support Oke, balik lagi Bang, masih tentang pendidikan. Abang nerapin nggak di Alamjad ini? Bentar, sebelum itu gaji 13 ini semua sekolah nerapin. Gaji 13? Itu cuman PNS aja atau semua guru? Nah, aku sih nggak tahu ya. Aku ngelihatnya berdasarkan pengakuan dari guru-guru ya di sekolah-sekolah lain. Masih banyak sekolah juga ternyata nggak punya gaji THR atau 13. Banyak. Jadi aku mendengarnya, waduh pahit bener jadi guru. Jadi Berarti sekolah, tapi Alamjad ngasih THR. ada, alhamdulillah, insyaallah. Yang lain nggak? Nggak tahu kan pengakuan guru tadi. Dia bilang entah mungkin si guru ini juga apa ya? Karena kan waktu awal-awal ini ya Jis, waktu awal sekolah di tahun pertama sampai ketiga, aku masih rajin ikut interview guru itu aku ikutin. Jadi aku pakai gini ya, pakai Interview guru. kadang-kadang kan Sabtu Minggu ya santai lah pakai polo shirt sama jeans. Guru kan nggak tahu aku siapa. Iya. Iya, kita kan bisa ngelihat langsung ini. Iya. Jadi ada pernah sampai guru tuh waktu interview, Bang mana ini toilet? Sana Pak. Nggak tahu dia ternyata dia. Pas masuk jumpa, begitu jumpa ya dia akhirnya. Ya kan maksudnya guru tuh kan harus sopan lah ngomongnya. Iya. Pak di mana? Gitu kan itu kan bagian dari penilaian kita juga. Kalau sama ibaratnya mungkin dipikir kita ini pegawai biasa atau ADM ya kan. Sama orang yang itu dia sok. Macam mana nanti sama orang tua, sama murid. Berarti di Alamjad ada THR. Ada. Tiap tahun naik gaji. Insya Allah naik. Walaupun ya belum banyak. Berapa ratus ribu tiap tahunnya? Aduh, kalau ratusnya nggak mungkin hitung persen sih. Oh, persen. Iya. Oke. Berarti semakin lama dia naik terus lah dia. Iya. Oke. Naik. Insya Allah naik. Oke. Waktu apa aja lah yang agak kami ngerain waktu COVID. Waktu COVID itu ya. semua lah ya. Oke. Ini jadi pembelajaran juga Bang. SMA berapa siswa? SMA siswa sekarang 35 kali 6 berarti 6 kelas? Iya 6 kelas. Wow. 6 kelas semua. SPP? SPP kalau SMA tuh 650.000. 600. Nah, ini kan SMA. Yang aku tanya SMA tadi. SMA tadi 6 kelas. 6 kelas. Nah, 6 kelas semua ya, dari 1, 2, kelas 2. Apa yang jadi daya tarik SMA Alamjad ini? Karena kan gini, orang tua itu pasti mikirin masukin anaknya ke SMA Buat ke kampus. Benar. Apa yang buat Alamjad ini menarik perhatian orang tua? Memang kalau di SMA kita
Kalau di SD, SMP, sampai TK itu kan memang kita banyak konten buat mengajinya apa semua. Di SMA memang terus terang udah gak kita kurangin jamnya, lebih kita fokus ke ininya buat akademisnya. Iya, karena mereka buat persiapan kan. Jadi yang di SMA itu udah lebih fokus buat belajar duniawi lah kita bilang gitu. Jadi kalau yang ngaji-ngajinya ada juga tetap kewajiban kayak 1 juz gitu. Cuman nggak seintens yang belajar apanya. Dan di SMA itu ya alhamdulillah kayak beberapa tahun ini kita juga udah mulai dapat percayaan dari PTN lah ya. Jadi ada undangan di beberapa siswa kita gitu kan. Jadi udah mulai banyak juga yang masuk gitu. Udah berapa angkatan? Kalau SMA? Angkatan yang lulus 2. Oh, 2. Lulus 2. Banyak yang masuk PTN? Udah hampir sekarang sih kalau masuk kuliah udah 100% masuk kuliah semua? Iya, kuliah semua. Luar biasa. Ada yang masuk PTS juga kan di swasta di Jawa ada juga kemarin. Uang pembangunannya mungkin yang mahal ya? Pembangunan kita jangan kita bilang mahal. Oh, jangan. Artinya karena sekali aja bayarnya. Iya. Kami sekali aja bayarnya. Uang pembangunan sekali aja. Masuk ada aja. yang berkali-kali. Ada yang tiap tahun kan. Tiap tahun uang pembangunan. Iya. Nggak ada yang dibangun. Ada lah pasti. Namanya sekolah pasti butuh pembangunan. Cuman kita memang cuman setahun masuk di awal udah. Dan uang sekolah Alamjad itu nggak pernah naik. Artinya misalnya dia masuknya segitu sampai selesai, sampai tamat. Ya, karena udah melawan ilmu inflasi. Betul. Ya, ada inflasi nggak ikut dia. Nah, ada nggak guru yang masuk ke Alamjad yang awalnya dia nggak pakai hijab? Karena dia masuk Alamjad dia jadi pakai hijab. Ini kan merubah orang jadinya dia. Ada. Kalau mungkin karena selama kita buka ini ya, buka sekolah pembukaan buat pendaftaran guru baru, ya yang datang ya selalu pakai jilbab sih. Dan ada kewajiban misalnya kan muslim, terus ya pasti pakai sih. Saya nggak tahu sih dia di luar pakai atau enggak. Kalau ketahuan di luar nggak pakai, kita tegur sih. Tegur. Dan ya orang kalau gurunya juga pakaiannya nggak longgar atau ketat gitu, kita tegur karena nggak boleh kan. Kader-kader yang masuk ke sana jadi guru dan terbuka ya, kader partai apapun masuk ke Alamjad terbuka. Kita nggak ada masalah, cuman selama ya nggak mengganggu. Ada juga sih guru saya kalau nggak salah kemarin daftar juga buat ini caleg kontestasi ya. Ya kita nggak, cuman kalau udah terpilih ya nggak boleh lagi kan. Nggak boleh jadi guru lagi. Gimana sempat ya kan? Betul. Pasti nggak sempat kan. Ya harus banyak lah. Kampanye juga dia bakal ngabisin waktu untuk kampanye dia pastinya nanti. Aku baru teringat nih. Ayo, ya kan? Berarti kalau emang harus dari sekarang itu guru tadi menentukan pilihan. Benar kan, Bang? Benar. Karena nggak mungkin dia jadi guru dia kampanye. Ya bisa jadi semua sekolah itu dikampanyekan ya kan bahaya. Karena sekarang katanya boleh kampanye di sekolah. Ada aku dengar. Iya. Siapa sih yang ngasih bijakan? Nah, itulah pokoknya ya. Bagus biar kenal siswa juga kan. Oke, Bang Padul, kasih dong sedikit pencerahan atau kiat-kiat sukses jadi guru. Asik. Ini guru nih ya? Iya, untuk guru karena ente sekarang nih ketua yayasan. Bisa jadi ketua yayasan Sumut mungkin. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena mungkin karena video ini, jadi orang tertarik. Ayo kita buat kumpulan para yayasan. Sesumut. Nggak tahu kenapa nggak ada perkumpulan ya. Iya. Perlu memang. Saling jaga-jaga ilmu kayaknya. Pernah soalnya ngumpul gitu. Ya ini. Gelas kosong semua ya. Ngumpul di gelas kosong. Siapa yang mau ngasih, siapa yang mau ngisi ya. Gue kasih aja. Aku cerita di sekolah begini-begini kan. Boleh kasih tip and trick untuk buat sekolah guru. Buat guru lainnya. Buat guru-guru menjadi seorang guru yang sukses itu nggak bisa instan, tentu butuh proses, dan yang paling utama ya menamatkan perkuliahan juga harus dengan cepat, dengan benar, dengan nilai yang baik,
Dan ketika masuk ke dunia sekolah itu pasti berbeda. Apalagi ada ceritanya sekolah swasta pun sekolah negeri. Di sekolah swasta kan guru juga harus mampu servis, bagaimana berbicara dengan orang tua, dengan murid. Nah mungkin saya nggak tahu apa itu masuk atau nggak di konten mata kuliahnya ya. Kita makanya pengen juga kita itu seharusnya yang punya yayasan ini diundang lah sama PTN gitu kan. Nah jadi buat guru-guru itu ya tetap semangat lah. Capaian standar kesuksesan guru itu bukan dari materi, saya rasa. Kemampuan dia memberikan dan juga memberikan pembelajaran dan memotivasi yang paling penting. Karena bagaimanapun si anak ini ujungnya belajar sendiri. Kalau dia terus mengandalkan gurunya juga nggak bisa. Jadi dia mampu memotivasi anak-anaknya itu menjadi pembelajar seumur hidup. Nah, jadi guru harus seperti itu gitu. Dan harus tahu capaian kesuksesannya itu bukan dari materi. Jadi guru yang sukses itu bukan karena dia punya mobil bagus atau dia punya apa ya, karena anak-anak muridnya semua jadi orang. Anak-anak muridnya jadi pintar. Itu capaian guru sukses harusnya. Itu yang harusnya dipikirkan sama adik-adik guru ini kan. Nah, udah bisa lah bilang adik-adik ya, karena baru-baru tamat ya semua itu kan. Nggak pernah gitu PTN negeri itu ngundang, ayo. Padahal kita ini kan ngasih kerjaan nih. Mereka cakap ya, Jis. Fakta lagi menarik. Ketika kemarin kami Al-Amjad buka pendaftaran buka lowongan kerja buat guru, aku tuh buka pendaftaran siswa 20 hari tutup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan? Yang melamar berarti sekitar 500 sampai 600 banyak yang daftar. ditolak. Murid ya? Murid. Tapi fakta menariknya, buka lowongan kerja guru 1 minggu itu pendaftarannya 1000 lamaran. Real, aku gak bohong, bener. 1000 yang mau jadi guru? Iya. Berapa orang berarti nggak punya kerja? 1. itu faktanya kan. Berapa ini jumlah pengangguran guru itu kan? Jadi makanya ya harusnya PTN ini juga kerjasama lah sama yayasan-yayasan. Kita diundang, disuruh kasih masukan. Jadi orang ini ketika masuk ke bekerja di sekolah swasta itu paham gitu rules-rulesnya kan beda kan. Ada target, ada capaian yang harus dicapai gitu. Ini padahal mau ditutup tapi masih berkembang lagi nih pertanyaannya. Apa ya? Seru ini. Aman ya? Iya. Aku tengok terakhir perkembangannya Bang Padul di Instagram kan kita follow-followan tuh ya. Ada aku tengok itu. Ada aku tengok Wima keluar negeri ya kan, banyak kali. Itu ngapain Bang? Nonton bola? Enggak. Tapi banyak yang nanya sama aku kenapa? Karena aku perginya kan sendiri. Oh sendiri? Sendiri, beneran sendiri. Betulan. Ya, jadi yang video-videoin siapa? Kan pakai ini Insta360. Ada sih jumpa, ada Bang Oki namanya. Yang punya EduLab sekolah juga, punya sekolah juga. Kukira sama si Irsan. Oh enak kali lah dia. Enak kali dia ya? Bini aku enak ku bawa, mau lah dicekek dia sama bini. Iya. Dalam rangka apa itu Bang? Gak ada sih, lebih main aja. Ini ya survei. Ya studi tour lah ya biar keren. Studi tour. Karena kan namanya kalau aku pergi liburan pakai tour, aku udah ada pernah sekali dulu pergi libur pakai tour. Kalau pakai tour itu kan kita terbatas waktunya. Kadang-kadang liburan ini duduk nengokin sungai di situ aja udah enak gitu. Minum kopi gitu kan. Nah itu kan nggak bisa kalau nggak pergi sendiri. Aku baru dari London sih. London? Iya. Itu ngapain? Ya keliling. Emang have fun aja? Gabut-gabut gitu? Alhamdulillah sih aku berkunjung ke 6 museum. 6 museum. Sasarannya museum. Iya, karena ada fakta menarik juga sih. Mau buat museum? Bukan mau buat museum ya. Kan di situ kan kita bisa lihat pameran ya. Itu kurasi-kurasi mereka emang luar biasa. Di situ menangnya negara maju mungkin ya. Dan berarti Indonesia. Waduh, kalau museumnya ya luar biasa dan semua gratis. Di sana? Iya, gratis. Di sini bayar.
Masuk museum di sini bayar. Ya boleh lah sumbangan. Sana dia bukan dia gratis, tapi kalau mau nyumbang boleh. Oke. Minimal 5 pon. Oke. Fakta menariknya, dari ke-6 museum itu, ya alhamdulillah nggak ada aku jumpa satupun orang Indonesia. Yang Ya satu pun orang Indonesia nggak ada. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin ya doa mungkin karena nggak pas jam ya. Tapi kalau begitu aku udah hari terakhir, aku udah pergi ke outlet gitu kan, tempat belanja. Di situ langsung jumpa. Oh. Jadi ini kan kita ngelihatnya apa ya, probabilitas lah ya kan. Iya. Berapa kemungkinan jumpa di tempat ini gitu kan. Berarti Di 6 tempat loh. iya 6 museum di sana Iya, disamperin, tidak ada pengunjung Indonesia. Enggak ada. Yang banyak dari Tiongkok, dari India. Berarti minatnya, Ya mungkin. minat orang-orang Memang kalau kita lihat dari tur-tur yang dijual-jual itu nggak ke museum memang. Pasti tingginya ke Big Ben, ke apa ya. Padahal banyak kali loh ilmu di situ dan di British Museum itu di British Museum itu ada sejarah juga tentang Islam gitu kan, tentang Aceh. Aku kan membahas, wah, berarti ketertarikan orang kita terhadap museum kurang. literasi kan ujungnya kan. Iya sih. Sayang kan. Jadi Ya, semoga semakin banyak lah museum di sini. jadi mau buat museum. Besar biayanya bang, gimana caranya? Kita bantu inilah ide lah mungkin ya kan, karena perlu itu. Iya. Jadi isinya anak sekolah semua di museum itu. Oh iya? Anak sekolah dari Tiongkok, dari India itu semua ke situ. Mereka studi tour ke situ. Bagus sih. Berarti bisa nih Alamjad siswanya studi. Pengen sih aku buat gitu. Mungkin yang SMP atau Berarti itu tujuannya. ya kan kita studi tour. Salah kan? Sendiri Iya. survei dulu. Museum mana yang cocok untuk anak-anak Alamjad. Iya, jangan nanti kita bawa mereka ke ini, bawa mereka cuman ke tempat belanja, nggak bagus buat ininya, konsumtif nanti. Betul. Benar gokil. Oke lah, Bang. Ini sebenarnya banyak lagi, Bang. Cuman udah sore dan udah nggak ada lagi jam. Iya. 6 Ya, ada jam 6. Tadi juga ada sedikit menyinggung guru, bukan support doa, iya kan? Iya. Selain doa banyak yang bisa disupport ini. Tinggal pilih mau yang mana. Iya. Support produk, Neon box support gitu neon ya. box, Oke, bisa, support iPad, support LTD. Nggak mulu-mulu ya. Atau support link narasumber. Oke, link. Mendatangkan teman-teman yang link kan Bang Padul kan banyak. Siap pastilah. Rekom siapa selanjutnya? Karena udah pasti Bang Jamson kan yang direkom pertama kan. Habis itu Bang Aca. Takutnya nggak mau kalau kayak dia ya kan. Siapa? Si Jamson atau si apa? Oh iya, nggak mau? Nggak tahu sih. Nanti kita coba. Dia suka di belakang layar ya. Oh iya. Nah, tapi dia yang paling untung. Oke lah, terima kasih banyak Siap. Ketua Wak. Sama-sama. Terima kasih Bang Padul. Ketua awak juga. Inilah banyak belajar. Tapi Bang janganlah sungkan-sungkan ngajak-ngajak awak, Bang. Siap, pasti. Kalau ada apa-apa gitu kan ngajaknya gitu. Iya. Cuman itulah ngajak awak, emang inilah kondisinya kan gitu. Ngajak ke Jakarta nggak duit awak. Aduh. Iya. Aku sorry Bang kalau misalnya gaya ngomong aku nggak pas, nggak mulus ya kan. Nah, sorry, minta maaf lah. Kalau ada salah kata juga di podcast ini, aku minta maaf. Sama-sama. Kekurangannya. Saya juga mana tahu ada yang menyinggung tadi kan. Enggak ada juga menyinggung apa-apa. Nggak ada sih. Lebih ke sejarah aja ya tadi. Iya, tapi kalau ada yang menyinggung presiden, calon presiden, nah itu mohon maaf ya Pak ya. Karena nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Kita bangga sama Indonesia. Kali ini pokoknya kontestasi lebih asik lah. Asik. Nggak ada apa Asik. nggak Seru. ada. Kita beneran ada ide adu gagasan. Adu kan? gagasan, seru. Pokoknya nanti kita mungkin next udah deket-deket hari H kita undang lagi Bang Padul bicarain politik.
Oke ya semuanya, terima kasih udah nonton video ini Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Udah di Bacir Podcast, banyak kali kuah Bang. Iya, banyak juga ya. 1 jam lebih, hampir 1,5 jam. Terima kasih udah nonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, I'll see you in the next video. Bye bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.